Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alimatul Hasanah Dan saya Feni Ayu Titian. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang hukum-hukum dan fase-fase perkembangan peserta didik. Penjelasannya ini dia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu hukum Kepka-Lochow-Udall. Hukum ini menyangkut pada pertumbuhan fisik, yang mana pertumbuhan dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh lebih dahulu daripada bagian yang lainnya. Hal ini terlihat pada pertumbuhan pranatal, yaitu pada janin. Seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai bagian-bagian dan alat-alat pada kepala yang lebih matang daripada bagian-bagian yang lain. Bayi bisa menggunakan mata dan mulutnya lebih cepat daripada anggota badan lainnya. Yang kedua yaitu hukum Proximo-Distal. Hukum Proximo-Distal ini menyangkut pada pertumbuhan fisik yang berpusat pada sumbu, yaitu seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan, dan mengarah ke tepi seperti tangan dan kaki. Artinya, alat-alat tubuh yang berada di pusat lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang berada di tepi. Hal ini dikarenakan alat-alat tubuh yang berada di pusat lebih vital daripada anggota tubuh yang ada di tepi seperti tangan dan kaki. Misalnya, kelainan yang terjadi pada jantung atau ginjal bisa berakibat fatal bagi anak. Akan tetapi, kelainan yang terjadi pada anggota gerak masih dapat membuat anak melangsungan kehidupannya. Yang ketiga yaitu perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi perkembangan yang dimulai dari hal-hal umum, kemudian berangsur menjadi hal yang khusus. Misalnya seperti reaksi takut. Seorang bayi pertama kali akan bereaksi takut terhadap objek atau orang asing dengan reaksi umum seperti menangis. Kemudian, pada selanjutnya, reaksi takut tersebut akan lebih khas atau khusus yang akan ditandai dengan tingkah laku seperti lari, sembunyi, dan lain-lain. Yang keempat itu perkembangan berlangsung dengan tahapan perkembangan. Pada setiap perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda dalam setiap fase perkembangan. Contoh tahapan dalam perkembangan manusia meliputi masa pralahir, yaitu pada umur 0 sampai 1 minggu, masa bayi yaitu umur 1 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah umur 1 sampai 5 tahun, masa sekolah umur 5 sampai 12 tahun, masa remaja umur 13 sampai 21 tahun, masa dewasa umur 21 sampai 65 tahun, dan masa tua umur 65 tahun ke atas. Yang kelima yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Pada tahap perkembangan tidak berlangsung secara melompat-lompat, akan tetapi menurunkan suatu pola tertentu dengan tempo dan irama tertentu pula. Tempo dan irama perkembangan menekankan bahwa masing-masing anak memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Misal, ada anak A bisa berjalan pada umur 1 tahun, dan ada anak B yang bisa berjalan pada umur 1,5 tahun. Baik anak A maupun anak B masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun anak A lebih cepat berjalan daripada anak B. Pertama yaitu periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Periodisasi perkembangan ini dikemukakan oleh para ahli, diantaranya itu Aristoteles. Ia membagi masa periodisasi pengembangan selama 21 tahun dalam 3 masa, yaitu yang pertama fase anak kecil usia 0 sampai 7 tahun. Fase ini dilihat dari pergantian gigi. Yang kedua, fase anak sekolah usia 7 sampai 14 tahun. Fase ini dilihat dari tumbuh gigi baru. Yang ketiga yaitu fase remaja atau pubertas, umur 14 sampai 21 tahun. Fase ini dilihat dari masa peralihan dari anak sampai remaja.
Kedua yaitu fase perkembangan berdasarkan konsep deduktif. Dasar yang digunakan dalam fase ini yaitu materi atau cara untuk mendidik anak pada masa-masa tertentu. Pembagian ini diantaranya dikemukakan oleh Johan. Pembagian tersebut adalah yang pertama usia 0 sampai 6 tahun, yaitu sekolah ibu, merupakan masa pengembangan alat-alat indera yang diperoleh pengetahuan dasar dari asuhan ibu. Yang kedua, usia 6 sampai 12 tahun, yaitu sekolah anak. Masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. Yang ketiga, usia 12 sampai 18 tahun, sekolah bahasa Latin. Masa pengembangan daya ingat di bawah pendidikan sekolah menengah. Dan yang keempat yaitu usia 18 sampai 24 tahun, sekolah tinggi. Masa pengembangan di bawah perguruan tinggi, seperti itu. Yang ketiga yaitu priorisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Priorisasi perkembangan psikologis diantaranya didasarkan ciri-ciri kejiwaan yang menonjol pada diri manusia. Priorisasi ini dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya yaitu Oswald Crow. Ciri-ciri psikologis yang digunakan sebagai dasar tersebut yaitu pandangannya terhadap anak-anak yang umumnya memiliki keguncangan jiwa seperti keras kepala gitu. Dasar ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu fase anak awal. Dari lahir usia 0 sampai 3 tahun. Fase ini ditandai dengan membantah atau melanggar. Yang kedua, fase keserasian sekolah usia 3 sampai 13 tahun. Ditandai dengan suka menentang orang lain, terutama orang tua. Dan yang ketiga, fase kematangan. Anak berusia 14 sampai 19 tahun. Ciri-ciri tersebut ditandai oleh mulai mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Yang keempat yaitu priorisasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan. Priorisasi ini dikemukakan oleh Robert, yaitu 1. Priorisasi bayi dan anak-anak, biasanya umur 0 sampai 6 tahun. Terus yang kedua, priorisasi sekolah, umur 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga, periode remaja, biasanya umur 12 sampai 18 tahun. Yang keempat yaitu periode dewasa, biasanya umur 18 sampai 30 tahun. Yang kelima yaitu periode dewasa pertengahan, umur 30 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir yaitu periode tua, umur sekitaran 50 tahun ke atas. Demikianlah materi dari kami. Maaf jika ada salah dalam penyampaian materi, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.